selalu speak up ke media itu biasanya kan diberikan biaya sampai 5 sampai 10 miliar. Kemarin itu ditawar sama DRG jadi 4 miliar. Jadi kalau dibilang pemerasan, pengancaman yang mana ya? Saya kok nggak ketemu di mana itu. Ya mudah-mudahan majelis hakim melihat semua fakta, semua bukti, ya kan. Oleh karena itu kita semua harus, kalian semuanya harus mendukung, ya, mendukung Nikita Mirzani dengan doa, dengan ya segala macam upaya yang baik dan positif di mata hukumnya. Artinya seperti itu. Sehat selalu Ketua. Selamat siang. Ya, selamat siang juga. Benar, nggak mungkin di Borgol itu aja. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa kemarin itu kita debat itu di TV One itu terkait dengan content of court. Content of court itu adalah penghinaan terhadap pengadilan di dalam maupun di luar pengadilan. Itu sudah masuk ke ranah pidana. Tetapi kemarin waktu Nikita posisinya dia tidak mau menggunakan yang namanya jaket dan dia tidak rompi ya, dan menggunakan borgol setelah persidangan, ternyata setelah waktu kami berdebat di TV One itu ternyata tidak termasuk content of court. Kenapa? Karena waktu itu hakim tidak mengambil sikap. Yang kedua, tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Artinya penghinaan terhadap pengadilan tidak terbukti. Teman-teman harus sadari bahwa undang-undang content of court itu belum ada. Yang ada masuk ke ranah pidana adalah penghinaan terhadap pengadilan. Nah, itu yang sekarang ini lagi ramai diperdebatkan. Nah, waktu di TV One salaman dengan pengacara tapi dihadang orang, ya itu benar. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa kalian harus sadari bahwa namanya perkara pidana memang butuh waktu dan butuh pembuktian. Ini kita sudah benar lewat tim hukumnya Bang Fahmi dan tim sudah melakukan segala macam upaya ya. Dan itu sudah baik menghadirkan saksi-saksi yang mahkota, saksi kunci yang bisa membebaskan Nikita Mirzani. Dr. Oki dan Dr. Samir adalah saksi kunci, saksi mahkota untuk membebaskan Nikita Mirzani. Tinggal aja 2 ahli yang akan didatangkan lagi oleh Nikita untuk memberikan kesaksian tentang keahliannya terkait perkara ini. Apakah perkara ini sudah termasuk pemerasan atau pengancaman atau memang tidak terbukti. Nah, ini semua itu butuh proses. Saya mohon kepada teman-teman pendukung Nikita Mirzani untuk tetap solid ya, mendoakan Nikita semoga perkara ini berproses dan Nikita bisa mendapatkan suatu keadilan. Saya sendiri dari awal selalu statement ya, memberikan pandangan-pandangan hukum sebagai praktisi, dan itu banyak sekali mendapat perhatian publik. Dan saya rasa Nikita bukan penjahat ya, Nikita bukan gembong narkoba, dia bukan terorisme ya, sehingga kalau menurut saya memang harus dia mendapatkan suatu keadilan. Yang pertama, saya sangat sesalkan kenapa Nikita tidak mendapat penangguhan penahanan ya. Kenapa? Yang kedua, sebagai kepala rumah tangga dan ibu dari anak-anak, dia harusnya mendapatkan penangguhan penahanan dan dia harus komitmen untuk mengikuti proses hukum di luar daripada penahanan di Polda maupun di Kejaksaan. Ini penting ya. How much Nikita itu bukan penjahat, dia belum terbukti, dia masih terdakwa. Ingat, Nikita belum pernah divonis dia bersalah, belum ada, itu masih terdakwa, masih ada dugaan ya. Jadi dia bukan penjahat. Kalau penjahat itu artinya dia sudah terbukti bersalah, dan itu pun kalau belum ingkrah ya. Kalau belum ingkrah dia masih ada upaya hukum ya, upaya hukum itu loh. Jadi jangan berprasangka buruk dulu ya, kita lihat aja proses hukumnya. RGI kan juga nanti posisinya kan lagi dilaporin sama Nikita di KPK kan ya. Mudah-mudahan lah semua mendapatkan hak yang sama. Setiap orang dengan perbuatannya akan mendapatkan jalannya sendiri-sendiri ya. Mudah-mudahan apa yang dialami oleh Nikita Mirzani adalah bagian dari para proses hidupnya. Mungkin ke depan jangan selalu percaya juga
karena kejadian yang dialami itu sebenarnya harusnya tidak perlu terjadi. Kalau dia benar-benar dari awal tidak mau ketemu, dan mungkin karena Mail ini yang berkomunikasi dengan DRG sehingga akhirnya mereka bertemu dan ada transaksional itu. Dan itu pun karena pekerjaan. Ya, apapun itu kalau pekerjaan ada kontrak dan tidak ada kontrak, itu harusnya dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Itu. Jadi saya perlu garis bawahi bahwa ini kita saat ini belum menjadi terpidana. Dia baru menjadi terdakwa. Dia belum bersalah. Ya, ingat, masih praduga tak bersalah. Jadi jangan dibilang kita penjahat, ya jangan. Dia belum divonis. Kalau ketua majelis hakim sudah mengetok palu bahwa dia bersalah, itu pun masih ada upaya lain. Artinya kalau belum ingkrah 14 hari itu masih ada upaya hukum, dia masih belum dinyatakan bersalah. Inilah hukum konstitusi kita. Ya. Jadi teman-teman jangan langsung gumawa bahwa menjustifikasi ini kita sudah penjahat. Dia dia seorang perempuan, ya. Dia seorang ibu yang juga memperjuangkan endorse. Ya, karena surat kejadian. Karena endorse, setelah komitmen endorse ternyata kan sudah dilaporin pemerasan, pengancaman dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus digarisbawahi, ya, supaya kita edukasi ke masyarakat itu hal-hal yang memang memberikan pandangan hukum yang baik dan benar. Uang sudah diterima karena memang ada kesepakatan. Ya, tidak mungkin. Sekarang pertanyaan saya gini aja deh. Bagaimana mungkin seorang korban berkali-kali menghubungi Dokter Oki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan mau menyerahkan duit? Menyerahkan duit. Bagaimana mungkin? Harusnya pelaku yang berkali-kali menghubungi korban, mengancam lah, ya kan? Ini tidak, korbannya berulang kali menghubungi si pelaku untuk menyerahkan duit. Itu artinya apa? Iya, karena ada pekerjaannya mereka harus kerjakan, namanya endorse itu, ya. Jadi itulah yang harus kalian pahami itu. Apapun pendapat kalian itu hak, ya. Hak menyampaikan pendapat itu sah-sah saja, selama tidak menyerang pribadi orang, selama tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain, ya. Kita tetap, kalau kasus hukum itu tetap praduga tidak bersalah. Semua dalam proses hukum, dan saya yakin bahwa semua masyarakat sekarang itu lagi fokus dalam proses hukumnya Nikita Mirzani, dan mudah-mudahan proses ini segera cepat, ya, dan mendapatkan keadilan. Saya aja orang awam hukum bisa menilai NM nggak adil, ya. Justru terakhirnya oleh pelapor, bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau soal penghinaan itu pasalnya berbeda lagi, ya, itu di ITE-nya. Tapi kalau soal pasal yang keras itu adalah pasal pemerasan dan pasal pengancaman. Nah, ini yang harus dibuktikan. Kalau ITE-nya bisa saja terbukti, karena kalau menyampaikan pendapat di media sosial lalu sudah menyerang harkat dan martabat orang lain. Dan kalau ITE kan tidak perlu ditahan. Kan ancaman hukumnya kan di bawah 4 tahun. Kan tidak perlu ditahan, ya kan? Ya, karena namanya juga pekerjaan, udah pasti uangnya sudah dapat, ya, dia mau beli mobil, mau beli rumah, itu kan terserah, namanya juga pekerjaan. Tapi itu pendapat Muhajidin Ambon, ya, silakan, itu hak kamu untuk menyampaikan pendapat. Kalau endorse kenapa di pengadilan dia ngotot produk bisa bermasalah, malah jejak digitalnya banyak, ya, itu nanti dalam pembuktian, ya, semuanya akan dinilai dari apapun itu, termasuk. Jadi ingat, ya, saya perlu sampaikan kepada kalian bahwa komunikasi lewat WA itu sekarang tuh menjadi salah satu alat bukti, ya. Jadi kemarin waktu Dokter O, saya lihat komunikasi dia dengan DRG itu banyak sekali, telepon, video call, ada rekaman dan lain sebagainya. Dan ingat, merekam seseorang tanpa seizin daripada direkam, dan kalian mengupload ke media sosial tanpa juga seizin daripada direkam, itu bisa kena ancaman hukuman di atas 5 tahun, bahkan 10 tahun. Jadi diam-diam, kalau misalnya sama teman, jangan diam-diam rekam, habis rekam menyampaikan atau diupload ke media sosial. Boleh diupload kalau memang seizin daripada direkam, ya, itu boleh. Ya, itu boleh.
Kalau kesepakatan karena pengancaman misalnya, ini kan masa nih kita pakai torong apa? Senjata, torong pedang, torong pistol kan nggak ada. Malah korbannya yang bawa uangnya gitu loh, ya kan? Itu kan duit namanya orang kerja ya. Kelas ini kita ngerjain jangan kan 5 miliar 10 M juga bisa, ya. Sinar mas, boleh. DM saya, itu DM langsung ke nomor saya ya. Pak Abon coba monitor itu Pak Abon, biar nanti coba diambil nomornya sambil ngopi ya, nggak apa-apa. Jadi kehadiran saya di sini untuk memberikan edukasi, pencerahan hukum, advokasi dan bantuan hukum sebagai seorang advokat. Jadi ketika saya berbicara di media sosial ini, saya sebagai advokat, sebagai pengacara. Dan yang kedua, memang undang-undang advokat mewajibkan kami sebagai advokat untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Salah satunya adalah edukasi hukum kepada masyarakat. Itu adalah perintah daripada undang-undang advokat. Jadi saya hadir di depan kalian sebagai salah satu advokat nasional. Memberikan edukasi, pencerahan hukum, advokasi dan bantuan hukum adalah perintah dari undang-undang advokat. Jadi ketika saya berbicara di sini, saya bisa mempertanggungjawabkan secara hukum. Karena ketika saya berbicara, saya memberikan edukasi, memang edukasi hukum yang memang oleh seorang advokat yang legal, advokat yang benar-benar aktif. Nah ini nomornya ya. Sebentar, nanti dicatat dulu nomor. Saya foto ya nomornya sebentar ya. Nomornya sudah ini sebentar. Ya sebentar saya ini ya. Saya WA. Pengacara teman. Ya, jadi begini Pak Muhajin, kalau polisi dan jaksa itu kepentingannya perwakilan dari pemerintah. Kalau pengacara itulah yang mewakili kamu masyarakat. Jadi jangan ngomong kayak gitu. Yang kedua, banyak pengacara yang membela dibayar, banyak juga yang tidak dibayar karena memang bantuan hukum gratis gitu loh. Kan pengacara kan tidak dapat gaji dari pemerintah. Jadi wajar kalau memang diberikan lawyer fee oleh si klien, kan ada kesepakatan bersama. Kalau klien tidak setuju ya tidak jalan, kan itu aja. Ya, jadi saya mau sampaikan itu beberapa hal, dan yang penting di sini adalah Mas Parman. Ya, situasinya berbeda ya Mas Parman. Mungkin waktu itu dari awal Mas Parman sebelum dimulai acara debat itu ada kejadian yang memang tidak diliput oleh media awalnya. Kejadian awal itu. Setelah itu di akhir kejadian itu baru jalan itu. Saya punya kasus nggak dilanjutkan, nggak bisa bayar pengacara Pak. Ya, ada dua hal. Kalian bisa menggunakan kantor hukum, kalian bisa menggunakan LBH, lembaga bantuan hukum. Kalau misalnya yang tidak punya biaya, lewat bantuan hukum, karena lembaga bantuan hukum itu dibiayai oleh pemerintah. Sekali perkara dapat pengacara dapat 5 juta. Ya, ini undang-undang. Dan itu dibiayai oleh negara. Elok Vera enggak, Bang Suna enggak pansus, memang itu fakta. Ya, saya sendiri ada di TKP. Jadi saya bicara sini saya bisa pertanggungjawabkan itu. Ada juga pengancaman lewat elektronik yang menyebarkan fitnah atau menghina-hina. Ya, kalau pengancaman lewat media itu kan ITE ya, bukan pengancaman, pasal pengancaman dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun. Itu kan mengancam pakai pistol, mengancam pakai pedang gitu loh, untuk memberikan sesuatu kan. Berkantor di Gajah Mada, Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Ada. Kalau dilihat kemarin waktu kami preskon itu sudah kami jelaskan sedetail per detik, videonya ada. Ada tangan yang memang melayang kena rahang kirinya Bang Sunan. Itu ada. Nah, itu bisa kita buktikan kok. Iya, Gajah Mada Jakarta Barat, benar. Perbatasan dengan Jakarta Pusat. Kalau konsultasi dengan Bang Nahak itu gratis, dijamin gratis. Perkara perdata, pidana, administrasi, pajak, non litigasi, ya, sengketa, bisa, kalian bisa bertanya. Boleh bertanya Pak tentang kasus perdata? Boleh, silakan. Kalau mau bertanya silakan.
Ya, saya perlu jelaskan soal terkait dengan pemalsuannya. Pemalsuan itu harus ada pembuktian terkait dengan tanda tangan daripada si terlapor. Artinya harus lab 4, laboratorium forensik tentang tanda tangan yang bersangkutan 5 tahun sebelumnya. Jadi kelihatan apakah tanda tangannya identik atau tidak. Karena kalau kita hanya bilang, oh ini dia tanda tangan palsu, ternyata setelah di lab, ya ternyata tanda tangannya sama, berarti tidak terbukti tanda tangan palsunya dia. Dan yang kedua, biasanya kalau di kampung itu orang menyerahkan kasih surat, tapi belum ada tulisan, dibuat tanda tangan kosong. Nah itu yang biasa banyak masalah di situ. Jadi kita sudah tanda tangan, baru dia ngisi isi suratnya apa gitu. Jadi kalau menurut saya itu pemalsuan dokumen. Itu ancaman hukumannya juga di atas 5 tahun. Harusnya kalau ditonjok memar ada bengkak kok. Di rumah sakit kan ada visumnya. Nikita Mirjani sudah terdakwa tapi belum dinyatakan bersalah. Sekarang kan dia terdakwa disidangkan, tapi belum ada vonis yang menyatakan Nikita bersalah. Nikita itu belum salah, belum ada kesalahan di sini, belum ada vonis dari hakim. Dokumen asli bisa kok, bikin laporan polisi, nanti polisi yang datang ke bank, ya kan? Follow silakan, yang mau follow silakan. Teman-teman yang follow TikTok saya silakan. Kalian akan dapat banyak manfaatnya kok. Saya akan banyak berikan konsultasi, edukasi hukum kepada masyarakat. Bang, ada TNI punya hutang dengan saya, susah bayar, gimana ya bang? Apa yang harus dilakukan? Ya berikan somasi dulu kepada bapak TNI tersebut ya. Itu oknumnya, jadi jangan dibawa TNI-nya, oknum. Ya mungkin kalian pernah ada perjanjian sesuatu, ya mungkin dia uang prestasi, ingkar janji, cedera janji, kirim aja suratnya dulu. Kalau kirim surat ternyata dia tidak juga merespon, kirim juga suratnya ke dia, lalu tembusannya ke pimpinannya, ke Danpom, ke komandan kesatuannya dan lain sebagainya. Itu surat yang kedua. Ternyata surat kedua nggak bisa juga, dia merespon, datang bikin laporan di POM. Itu ya, bengkak dan ditampar sendiri. Jangan Sumawa itu Arya. Masa orang tampar diri sendiri, orang stres itu. Sekarang malah dihentikan penyidikan. Ya, kalau perkara itu, jadi gini, saya perlu jelaskan ini mencerdaskan kalian semua ya. Jangan dikit-dikit main lapor polisi, sedangkan kalian sendiri tidak punya alat bukti yang kuat. Polisi bekerja berdasarkan alat bukti. Alat bukti itu apa saja? 1, keterangan saksi. 2, surat. 3, keterangan ahli. Ya, 4, petunjuk. Kelima, baru keterangan daripada si terlapor atau terdakwa. Nilai daripada keterangan terdakwa itu 0 di mata penegak hukum. Ya, polisi punya 2 alat bukti sudah cukup. Terdakwa tidak mungkin mau ngaku. Tapi ketika polisi, misalnya contoh yang paling simpel nih, contoh kasus kekerasan, dibilang dia tidak pukul, padahal ada saksi 2 orang menyatakan dia pukul, lalu ada visum, ya sudah, polisi berani menetapkan dia sebagai tersangka. Ya. Fotokopi dokumen asli perjanjian. Bang kok di penjerong dia kapan sih? Kalau saya lihat lebih elegan dari Pak Sunan dalam pengendalian emosi dan penyampaian masalah. Makasih Mr. Pam. Bapak Nahat, salam dari NTT, stay Samarinda. Salam buat keluarga besar NTT di Samarinda itu. Saya sering ke sana tuh, Kaltim itu. Itu banyak keluarga NTT yang sudah beranak, cucu juga sudah kawin sama suku Dayak. Ini luar biasa itu. Ya. Bye-bye di sana ya, tetap jaga flow more, tetap jaga nama NTT. Ini kita berjanji. Ya, user kita akan berusaha. Abang dah hebat. Terima kasih Intan. Sudah lapor OJK 2 kali di bank, disuratin tidak membalas. Ya. Jadi kalau misalnya kalian harus pahami, kasus perdata itu harus ada somasi. Somasi itu ada 2. Ada somasi secara lisan, yang kedua ada somasi secara tertulis. Dan ke somasi tertulis itu minimal 2 kali. Kasih waktu dia, contoh sekali somasi minta waktu 3 kali 24 jam. Dia tidak balas, berikan somasi, sampaikan bahwa ini somasi yang terakhir. Kalau dia tidak membalas, tidak merespon, saatnya mengambil langkah hukum. Dengan somasi tersebut dia tidak membalas, kalian bisa mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Apakah itu perbuatan melawan hukum ataukah itu cedera janji atau perbuatan melawan hukum, atau memang cedera janji. Itu tergantung ininya.
urusan sama TNI aja langsung ke kesatuan, langsung ketemu. Ya itu yang saya sampaikan. Kalau mau pakai jasa lawyer, timbang nah Bang Sunan, paling the best. Thank you Mrs. Intan. Panda gimana Bang? Kalau saya urusan Panda saya ikut-ikutan, mohon maaf, saya nggak mau ikut-ikutan urusan Panda. Dia sering bawa video saya, dia speak up, tapi saya lihat masih rada-rada normal lah. Dia belum maki-maki atau dia belum kata-kata yang kasar atau menghina saya. Karena saya tidak pernah nyerang dia. Si Panda itu saya nggak tahu siapa dia, tapi saya nggak mau ikut-ikutan. Mungkin dia mau viral atau apa, kita nggak tahu. Tapi selama dia tidak menyerang privasi saya, tidak merendahkan harkat martabat saya, masih omong-omong, ya nggak apa-apa lah. Saya juga mau cari gara-gara dengan yang model-model begitulah. Normal aja lah kita, ya. Asli Pak. Dan pengakuan sudah dari marketing, tapi kasusnya dihentikan. Berarti kasusnya perdata dong itu. Kasus perdata itu. Udah kayak gitu kasus perdata. Abang sehat kok, sehat. Kalau perdata jangan dibawa ke pidana dong. Pidana ya perbuatan. Ya. Pidana itu kriminal. Jarak online Pak. Pop up. Ya kadang-kadang saya hadir, tapi kalau saya sibuk ya saya tidak hadir, kan begitu. Tapi makanya kalian harus add media sosial saya. Kenapa? Ketika saya hadir saya pasti banyak memberikan manfaat hukum, edukasi hukum kepada kalian semua. Bentar ya, ini kok baterainya bos. Jadi media sosial saya itu ada Facebook, Instagram, TikTok, ada YouTube, ada 4 kalau salah. Agustinus Nak SI, itu kalian boleh add. Banyak hal. Kemarin itu Facebook saya di blank, hilang Facebook saya. Itu Facebook baru, Advokat Agustinus Nak. Facebooknya baru karena kemarin sempat di ini ya, apa di hack atau apa gimana. Pak, ada kantor cabang di Semarang? Nggak ada. Tapi di Semarang ada tim saya. Saya punya tim di HAMI, Himpunan Advokat Muda Indonesia seluruh Indonesia. Kalian butuh perkara, misalnya berperkara di seluruh Indonesia, saya punya tim. Saya bisa rekomendasikan. Mati sama mulutnya. Saya kalau Panda saya nggak mau komen ya. Urusan Panda saya nggak mau ikut-ikutan. Kasih Majunas, tapi malah dihutangkan oleh marketing. Iya, itu berarti kasus perdata. Itu pun kasus pidana, makanya jangan lapor polisi. Saya juga heran juga kalau polisi yang menerima kasus perdata. Polisi itu hanya bisa menerima perkara pidana, tidak bisa kasus perdata, ya. Salam buat Bang Kumis. Bang Kumis lagi kerja. Salam sehat Pak Agus, ya, makasih. Kali pukul pundak jelas tersinggung seolah-olah intimidasi. Ya betul. Alena benar itu, tetap semangat panah. Terima kasih Ferry. Rekomendasi pengacara ada di Semarang. Boleh, nanti kasih nomornya aja. Itu tim saya, tim inti saya di Semarang. Surabaya, Semarang, Pulau Jawa itu kan ada 7 provinsi, ya. Kalau Sumatera itu ada 9 provinsi. Bali, Nusra, NTB itu biasa 3 provinsi. Kalau Kalimantan itu ada 5 provinsi. Sulawesi ada 5 provinsi. Papua sekarang sudah 5 provinsi. Jadi provinsi kita sekarang itu ada 38 provinsi. Ya, dulu kan 27, sekarang sudah 38. Esgani Pak Kumnan, wah mantap. Firman, di mana kamu Firman sekarang? Ini anggota saya dulu jadi Bang Nahak ini dulu sebelum jadi pengacara satu, ya, dan waktu tahun 9 Timor Leste pecah, saya ke Bali kerja di grup Artagraha sebagai direktur keamanan di grup Artagraha. Lalu karena memang ya keluarga orang biasa, sehingga saya sambil kuliah di Warmadewa Bali. S1 S2 nya di Warmadewa Bali. Saat ini saya mau ambil S3 di Unan, Universitas Pertahanan. Mungkin S3 saya di Pertahanan, bukan di hukum lagi. Saya DM Pak, semoga cocok balik. Boleh, bisa. Kalau dapat surat magang saya siap bantu kok kalian, ya. Regenerasi kaderisasi itu penting. Jadi kalau sudah jadi pengacara harus perhatikan yang junior, kasih edukasi kepada mereka supaya kalau mereka jadi pengacara tidak jadi mafia, tidak jadi Markus, tapi lebih banyak menunjukkan intelektual kualitasnya. Ini yang saya mau sampaikan kepada kalian, ya. Hidup itu harus bisa ada manfaat bagi orang lain.
Yang saya lakukan ini tidak semua pengacara lakukan, ya, ya. Pekerjaan kuli, pekerjaan pengacara, pekerjaan apapun itu harus disyukuri, Pak Firman. Pak Firman ya, semua itu hanya jalan menuju kesuksesan. Pejuang selalu membawa kemenangan. Ya, orang yang selalu berjuang. Perintis juga selalu membawa kesuksesan. Orang yang merintis dari awal akan selalu membawa sesuatu yang, kalau penikmat itu tidak akan berujung baik, karena dia tidak pernah diproses hidupnya. Contoh orang kaya, lahir anaknya langsung kaya, punya perusahaan, ini tidak ada mental, proses hidupnya nggak ada. Sehingga pasti mentalnya berbeda dengan orang yang benar-benar berjuang dari kelas paling bawah. Contoh kita ini dulu ya, jadi security dulu. Saya itu pernah awal di Bali itu tanya tuh teman-teman, Bang Nah kalau cerita memang faktanya begitu ya. Pak Dana hadir, oh ya Bang Firman benar itu. Jadi kita tuh jangan lupa sejarah ya. Masa lalu itu menjadi salah satu semangat dorongan buat kita semua. Mau pekerjaanmu kuli kek, mau security, emang masalah. Yang masalah itu kalau kerjaannya pencuri, maling, itu bermasalah itulah. Kalau kasus perdata melawan perbankan, apakah ada masalah? Kalau untuk perdata sendiri ya, masa kadaluarsanya itu biasanya 20 tahun. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kamu boleh kapan saja melakukan gugatan kepada pihak perbankan. Bisa kok. Jadi kita semua itu harus berangkat dari dasar dulu, matang dulu hidupnya ya, sehingga ada cerita. Kalau perintis itu selalu ada cerita. Kalau penikmat tidak ada cerita hidupnya, nggak ada. Orang lahir datang sudah ada semua. Gimana dia bercerita? Dia sendiri tidak melalui proses, gimana ceritanya? Tapi perintis itu orang-orang yang terlahir. Contoh lihat pejabat-pejabat di negeri ini. Itu bukan anak-anak orang kaya, bukan. Itu banyak anak desa itu, ya kan? Itu banyak anak desa, anak orang kampung yang datang merantau, bahkan kuliah sambil kerja. Saya ini kuliah sambil kerja karena keluarga saya keluarga biasa aja itu loh.